Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu. Salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Suasana hari ini mendung, gerimis, dan ini adalah menurut saya sama yang dialami oleh Jokowi dan keluarganya, ya. Dia mendung, gelisah, ya seperti kayak gini. Nah, di sisi lain kita, ya, bangsa Indonesia secara umum akan segera mengadakan pesta demokrasi akbar bagi bangsa Indonesia. Akan segera dilaksanakan bulan depan. Di sini bangsa Indonesia akan menentukan para wakil-wakil rakyatnya yang duduk di parlemen, juga menentukan presiden serta wakil presiden dalam masa jabatan 2024-2029. Tapi bila kita amati Pilpres tahun 2004 kali ini sangat terasa berbeda, ya, dengan yang kemarin-kemarin, ya, dibandingkan sebelumnya. Selain karena diikuti 3 paslon, juga ada kejadian politik yang menurut saya sangat begitu besar, yaitu manuver politik yang dilakukan oleh Joko Widodo beserta keluarganya. Di sini terjadi gempa politik yang menyebabkan keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan, yaitu partai pemenang pemilu yang telah mengusungnya hingga puncak karir politiknya. Anehnya, di ujung kekuasaannya, Pak Jokowi yang seharusnya makin dekat dan makin kuat relasinya dengan partai, yaitu partai yang turut membesarkannya, itu faktanya sebaliknya. Hubungan mereka merenggang, bahkan boleh dibilang saat ini mereka telah berpisah jalan. Jalan Jokowi dan PD Perjuangan makin jelas dan kentara, yaitu pada peringatan hari ulang tahun yang ke-51 PD Perjuangan digelar pada tanggal 10 Januari 2024 kemarin. Padahal kita semua tahu dan kita semua melihat Pak Jokowi yang setiap tahun selalu hadir hari ulang tahun PD Perjuangan, kali ini sama sekali tak menampakkan batang hidungnya, tak mengirimkan karangan bunga, tak memberi ucapan selamat melalui video atau media massa. Ini sesuatu yang sangat begitu janggal. Ibarat seorang anak, anak kandung yang tak hadiri perayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya. Padahal kita semua tahu hal tersebut pun sudah menjadi agenda rutin tahunan, tapi Pak Jokowi tetap mengagendakan lawatannya ke luar negeri. Meskipun saya yakin dirinya sudah tahu bahwa PD Perjuangan akan merayakan hari ulang tahun ke-51. Dan walaupun Pak Jokowi juga tahu kalau Partai PD Perjuangan yang telah membesarkan namanya mulai dari tahun 2004, hari pertama kali dia maju menjadi wali kota, kok di sini saya yakin bahwa hal ini memang sebuah kesengajaan. Hal ini pun menjadi satu realita politik yang turut mengkonfirmasi kita bahwa di sini kita melihat makin buruknya hubungan antara Pak Jokowi dan PD Perjuangan. Relasi Pak Jokowi dengan PD Perjuangan itu benar-benar telah berada pada titik nadir. Sudah tak ada lagi titik temu PD Perjuangan. Karena apa? Merasa kecewa. PD Perjuangan marah. Air susu yang selama ini mereka berikan dibalas dengan Pak Jokowi beserta keluarganya dengan tuba. Ibu Megawati dan PD Perjuangan saya yakin di sini sangat begitu kecewa, karena Pak Jokowi telah merestui Gibran yang merupakan putra sulungnya
telah menjadi cawapres lawannya, yaitu cawapres Prabowo Subianto. Apalagi manuver majunya Gibran tersebut melalui skandal Mahkamah Konstitusi yang turut serta melibatkan Anwar Usman, adik iparnya Pak Jokowi, ya, atau yang merupakan paman dari Gibran, hingga berimbas pencopotan jabatan sebagai Ketua MK. Karena melanggar aturan etik di sini, dan Pak Jokowi serta keluarganya seakan tidak memperlakukan PD Perjuangan sebagai pihak yang penting dan wajib dihormati sebagai penyokong utama dalam merengkuh kekuasaan yang dialami. Sikap politik yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi justru terjadi ketika Pak Jokowi telah mendapat relasi baru, kawan politik baru di luar PD Perjuangan. Jadi seakan Pak Jokowi itu seolah melupakan sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan, yaitu PD Perjuangan yang merupakan kendaraan politik Pak Jokowi. Ini sangat begitu setia dan sangat begitu berjasa telah mengantarkan dari Solo sampai menuju Jakarta. Karir politiknya yang panjang selama lebih dari 22 tahun, tentu saja hal ini tidak bisa lepas dari kontribusi besar PD Perjuangan. Dan disinilah sebuah fakta politik yang tidak terbantahkan. Pak Jokowi bisa 10 tahun menjadi wali kota Solo, 2 tahun lebih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan hampir 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Adalah sebuah mahakarya politik PD Perjuangan di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Akan sulit seseorang bisa punya karir politik yang panjang serta berjenjang dari level bawah hingga level atas tanpa dukungan dari partai politik. Apalagi sebagai orang timur yang beragama dan beretika budi pekerti merupakan sebuah hal yang mulia yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu saya pernah mengagumi Pak Jokowi, bahkan saya dalam artikel saya pun pernah menganggap bahwa Pak Jokowi adalah manusia setengah dewa. Tapi ternyata nafsunya masih lebih besar daripada fitrahnya. Di sini ujian kekuasaan memang sangat begitu menggoda. Bahkan demi mencapai kekuasaan, kadang seorang manusia tak sedikit pun akan kehilangan nurani budi pekerti, tata krama, etika, ya. Dan ini akan membawa nama Pak Jokowi hancur masuk ke lubang lumpur yang lebih dalam. Dan ini dipertontonkan oleh Pak Jokowi secara terang-terangan di Indonesia, dan di luar negeri pun sudah banyak membahas masalah itu. Di mana etika dan budi pekerti Pak Jokowi? Saya salah satu yang sangat kecewa karena saya dari wali kota Solo ikut mendukung, mengawal Pak Jokowi sampai presiden 2 periode. Ya udah, selamat jalan Pak Jokowi, dan kita akan bertempur kapan saja. Ya, saya pikir itu ungkapan luapan yang saya sampaikan dan saya mewakili teman-temannya juga. Terima kasih. Merdeka.